Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Romo Ali. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa ketemu kembali dan semoga Tuhan mendampingi kita selama dalam pendalaman Sabda Tuhan ini dengan tema kasih karunia kelegaan batiniah dalam kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelegaan batiniah didapat sebab itu merupakan karunia Tuhan, bukan suatu kelegaan sebab dipenuhinya segala macam keinginan, nafsu-nafsu yang disebut dalam kitab suci nafsu daging atau semangat duniawi, tetapi adalah suatu karunia Tuhan yang diberikan kepada kita sebab cinta kasih Tuhan yang meluap-luap dan dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma meskipun kita dalam keadaan yang tidak layak, keadaan dosa sekalipun. Kita ambil dari kitab suci. Yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa kelegaan batiniah adalah kalau kita mampu untuk memahami, mengerti, menerima penyelamatan Tuhan Allah dalam, oleh, dan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Itu semua diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengamini, kita mohon untuk mampu merasakan apa yang dikatakan, diwahyukan dalam kitab suci kepada kita, bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus adalah darah pengampunan dosa kita. Kitab suci dalam Matius 26:28 dikatakan demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita yang diampuni dosanya sebab darah Tuhan Yesus, darah perjanjian. Dan sabda itu kita dengar selalu kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, sabda Tuhan itu diulangi. Sebab sabda Tuhan itu dihadirkan kembali, efektivitasnya diaktifkan kembali di dalam perjamuan kudus. Kita menyebutnya sebagai anamnese, sebagai suatu penghadiran yang efektif berkat iman kita yang percaya bahwa darah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tidak ada sumber kelegaan lain yang lebih hebat dari kenyataan bahwa darah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Dan itu adalah suatu perbuatan, suatu tindakan Yesus yang selalu terjadi dalam hidup kita setiap hari. Di mana kalau kita mohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan Allah berkat darah Tuhan Yesus selalu siap sedia untuk mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang kita perbuat setiap hari, meskipun sudah bertobat, jatuh lagi dalam dosa, dan kita mohon pengampunan Tuhan, suatu pengampunan yang terus menerus.
Itulah yang disebut dengan kerendah hatian dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak membanggakan diri sebagai orang suci, orang kudus, tetapi kita mengharapkan pengampunan Tuhan setiap saat atas segala kelemahan, kekurangan, dan kedosaan kita. Kelegaan batiniah itulah yang kita usahakan, kita perdalam, kita renungkan pada malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di aspek kedua dari karya penyelamatan Allah dalam darah Tuhan Yesus adalah darah penebusan dosa. Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam dimensi penyelamatan Allah yang kedua, yaitu melalui darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kita ditebus. Tuhan Yesus adalah penebus atas dosa kita. Darahnya adalah untuk menebus dosa kita dan menghasilkan pengampunan dosa. Dengan demikian kita melihat bahwa karya penyelamatan Allah melalui darah Tuhan Yesus, yang pertama adalah pengampunan dosa, dan yang kedua adalah penebusan dosa, adalah merupakan suatu kesatuan. Tuhan mengampuni dosa kita, sebab Tuhan Allah menebus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus. Melalui darah Tuhan Yesus itu, dosa-dosa kita ditebus. Kita tidak usah lagi membayar utang dosa kita. Sebab Tuhan Yesuslah yang sudah melunasinya. Dan tidak ada kelegaan batiniah yang melebihi kasih karunia Tuhan Allah ini dalam hidup kita. Melalui darahnya, Dia mengampuni dosa kita. Melalui darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kita ditebus. Dan yang ketiga adalah dimensi atau aktivitas kegiatan Allah dalam Tuhan Yesus, yaitu darah Tuhan Yesus yang mengadakan, yang mengaktualisasikan, yang mewujudkan pendamaian kita dengan Allah Bapa. Dalam Roma 3:24b dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dengan demikian ada dua hal yang menentukan, yaitu kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kita menerima pendamaian dalam darah Tuhan Yesus, yaitu pendamaian kita dengan Allah Bapa. Kita yang berdosa, kita kaum pendosa, tapi Allah mendamaikan dirinya dengan kita, artinya memberikan kedamaian, keselamatan bagi kita di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kelegaan batiniah yang lebih dalam daripada kenyataan rahmat ini, di mana darah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa, dengan segala kelemahan dan kedosaan kita. Dia mendamaikan kita sebab kasih karunia-Nya, cinta kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Yang keempat, dimensi keempat karya penyelamatan Allah dalam darah Tuhan Yesus adalah darah Tuhan Yesus sebagai darah pembenaran. Kita dinyatakan benar seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 9. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Murka Allah itu terjadi bagi mereka yang melakukan dosa, mereka yang melawan Allah, mereka yang taat kepada hukum Allah. Tetapi di dalam iman berkat darah Tuhan Yesus, kita dinyatakan Allah sebagai umat yang benar. Dibenarkan oleh Allah berkat darah Tuhan Yesus. Allah tidak membenarkan kita karena usaha dan pekerjaan kita, tetapi karena usaha dan pekerjaan Tuhan Yesus. Demikianlah dalam dimensi keempat ini juga merupakan kesatuan antara darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita, yang menebus dosa kita, yang mendamaikan kita dengan Allah, dan yang membenarkan kita sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan, sebab Allah tidak memperhitungkan segala kedosaan kita. Yang kelima adalah bahwa darah Tuhan Yesus menyucikan dosa kita. Kelima dimensi ini merupakan kesatuan. Darah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah, membenarkan kita sebagai kaum yang layak dibenarkan, tidak dihukum, dan yang menyucikan dosa-dosa kita. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1:7b, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mengapa kita butuh disucikan dari segala dosa? Sebab di dalam diri kita ada cacat bekas dosa-dosa kita. Ada semacam kerusakan batiniah karena dosa-dosa kita. Dan darah Yesus menyucikan itu, membuat bersih, supaya apa yang telah dirusak karena dosa kita itu dipulihkan kembali. Dan daya kuasa atau kekuatan dosa tetap ada dalam hidup kita, dalam batin kita, dalam kita, dalam hati kita, seperti tertulis dalam Roma 7 ayat 9, ayat 16a sampai dengan 17. Paulus berkata, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi kekuatan dosa tetap ada di dalam diri kita. Paulus memberi kesaksian bahwa dia seringkali melakukan apa yang dia tidak kehendaki. Dan kalau demikian bukan dia yang menghendaki, tetapi kekuatan dosa yang hidup di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya. Dan darah Tuhan Yesus menyucikan ini, menghancurkan kekuasa dosa di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dan dalam surat kepada orang Ibrani 9:14 mengatakan demikian, darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan demikian darah Kristus dikaruniakan kepada kita untuk menyucikan hati nurani kita, batin kita, pikiran kita, jiwa kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu perbuatan dosa akibat bujukan, akibat pengaruh,
roh-roh jahat dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah tema pertama dari bagaimana kita mencapai kelegaan batiniah karena Allah menyelamatkan kita dalam darah Tuhan Yesus, yaitu darah dengan 4 dimensi aktivitas darah itu: darah pengampunan dosa, darah penebusan dosa, darah pendamaian, darah pembenaran, dan penyucian atas dosa. Kelima dimensi itu adalah merupakan kesatuan dan merupakan karunia Tuhan yang melegakan batin kita dalam perjuangan hidup di dunia ini yang selalu ada pengaruh bujukan dosa yang hinggap di dalam hati kita. Aspek kedua yang menyegarkan, yang melegakan batin kita adalah karunia Allah yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak angkat Allah di dalam Anaknya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 15b tertulis, "Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah." Dan dalam Galatia 4:6, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa." Tidak ada kelegaan batiniah, kepuasan batiniah terdalam yang memberi kita pengharapan, kekuatan batin untuk selalu beriman kepada Tuhan Yesus dan berbuat kebaikan daripada kesadaran bahwa kita adalah anak-anak angkat Allah. Kalau kita anak angkat Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita adalah ahli waris kerajaan Allah, berarti kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah merupakan bagaikan pangeran-pangeran kerajaan Allah yang penuh dengan janji akan kemuliaan pada hidup kita. Kemuliaan, kelegaan, kebahagiaan yang kita sudah menikmati di dunia ini dengan hak atau dengan otoritas Roh Kudus, kita mampu menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan itu diulangi oleh ajaran Tuhan Yesus bahwa kita harus berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Demikianlah sebagai anak-anak Allah, maka kita selayaknya mempunyai hubungan cinta kasih yang penuh hormat kepada Allah Bapa, dan kita mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa dalam hidup kita. Ketaatan iman berdasarkan kepada cinta sebagai anak kepada Bapa yang penuh hormat. Dengan demikian, kita bisa selalu memelihara relasi kita dengan Allah Bapa. Dan itu hanya mungkin jika kita hidup dalam Roh Tuhan Yesus. Karena itu, aspek ketiga, kita bisa mengatakan bahwa kelegaan batiniah kita yang terdalam jika kita mampu hidup dalam Roh Tuhan Yesus setiap saat. Kita tidak lagi dijajah oleh kekuatan jahat, kekuatan roh jahat yang ingin membuat kita, ingin supaya kita berbuat jahat, tetapi hidup dalam Roh Tuhan Yesus seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4. Inilah perintah Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, suatu relasi pribadi timbal balik yang dirumuskan dengan kata di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bahasa kitab suci
Kalau mengatakan kita di dalam Tuhan Yesus, biasanya dalam konteks bahwa kita berhadapan dengan Allah Bapa. Kita diselamatkan oleh Allah Bapa sebab kita di dalam Tuhan Yesus. Allah Bapa melihat kelayakan cinta kasih anaknya yang menyelubungi kita sehingga kita hidup dalam persatuan dengan Allah Bapa. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa. Kita diselamatkan oleh Allah Bapa sebab kita di dalam anaknya yang terkasih. Tapi bukan hanya itu. Ada aspek lain, yaitu kita di dalam Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus di dalam kita. Tuhan Yesus di dalam kita berarti Roh Tuhan Yesus di dalam kita. Dia menyemangati kita. Dia menguatkan kita untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selalu hidup di dalam semangat Tuhan Yesus. Bukan semangat duniawi. Bukan semangat kedagingan kita, tetapi semangat Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam diri kita sebagai energi, sebagai kekuatan rohani, sebagai penyemangat pendorong kita untuk hidup di dalam Tuhan Yesus dan menuju kepada Allah Bapa. Dan tidak ada kelegaan batiniah yang lebih besar daripada ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus membela kita untuk masuk ke surga sebab kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Di lain saat bahwa Tuhan Yesus mengaruniakan kekuatan rohani, kekuatan ilahi dalam diri kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Dia, mentaati Dia, dan melakukan apa yang dikehendaki Dia, dan menggenapi, menyempurnakan pekerjaan Allah dalam diri kita masing-masing. Tidak ada kelegaan yang lebih besar daripada ini, yaitu Roh Tuhan mendampingi kita, menguatkan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah dimulai dalam hidup kita, bahwa kita menyelesaikannya juga dengan kekuatan Roh-Nya. Aspek keempat yang membuat kita memiliki kelegaan batiniah terdalam adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesuslah yang memikul beban kita. Seperti dikatakan dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ada beberapa hal di sini yang mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus itu memikul beban kita setiap hari. Pertama adalah karena Tuhan Yesus memberikan roh kelemah lembutan, kerendah hatian. Roh kerendah hatian dan kelemah lembutan, itulah yang membuat kita mencapai kelegaan sejati di dalam hidup kita. Sebab kita tidak menjadi sombong. Kita tidak menginginkan hal-hal yang besar, yang mengagumkan secara duniawi. Karena kita lemah lembut dan rendah hati. Apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus, kita syukuri setiap hari. Tuhan Yesus memberikan kita pengertian akan arah dan tujuan hidup kita, sehingga kita menjadi tenang. Tidak ada hal lain yang membuat saya menjadi bahagia dan bersuka cita, mendapatkan kelegaan terdalam dan batiniah daripada kenyataan
bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat saya yang sejati. Dia siap sedia untuk meringankan beban penderitaan saya. Tetapi memang selalu ada percobaan iman. Seringkali kita yang mengalami kekecewaan, kepahitan hidup, dan penderitaan, malah kita malas untuk berdoa dan minta pertanggungjawaban Tuhan. Tuhan, mengapa saya yang selalu berdoa, saya yang selalu baca kitab suci, saya selalu mendoakan sesama saya, mengapa saya mengalami kepahitan ini? Masih mendingan kalau kita masih berdoa. Ada kalanya kita malah tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca kitab suci, tidak mau lagi hidup dalam persekutuan doa. Sebab dikecewakan oleh sesuatu yang mungkin tidak fundamental. Dan kita dengan kecewa lalu melupakan Tuhan, berarti kita berdosa dua kali. Karena kita sudah merasa kecewa, merasa kepahitan, bukannya kita mengundang Tuhan Yesus untuk melindungi kita, untuk menyehatkan kita, menyegarkan kita, malah kita ingin menjauhi Dia. Padahal Tuhan mengatakan, perintah Tuhan, ini perintah ya, dalam Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka tanggung jawab kita sebagai manusia yang telah menerima karunia Tuhan Yesus yang bersedia hadir di dalam diri kita adalah kita membangun kesetiaan untuk selalu di dalam Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus dalam keadaan kita yang bagaimanapun juga. Keadaan kita yang suka duka, keadaan kita yang bahagia, keadaan kita yang sedang mengalami kepahitan, kedukaan, keputusasaan, jangan sekali-sekali kita malah meninggalkan Tuhan Yesus. Umat Allah dalam perjanjian lama memberi contoh kepada kita, di mana kalau umat Allah mengalami penderitaan, dia bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami kepahitan hidup, mengalami kegagalan hidup, mengalami kekecewaan, maka yang kita lakukan terutama adalah introspeksi dan bertobat. Sebab bertobat adalah makanan rohani kita. Pertobatan setiap hari adalah menguatkan jiwa dan raga kita sebagai umat beriman yang selalu merindukan pertolongan Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah 4 topik besar sebagai fundamental, alasan fundamental bahwa kita memiliki kelegaan batiniah terdalam yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh nikmat-nikmat daging atau semangat duniawi, yaitu pertama penyelamatan Allah di dalam darah Tuhan Yesus, yang kedua kita diangkat sebagai anak-anak Allah, yang ketiga kita hidup dalam roh Tuhan Yesus, dan yang keempat adalah Tuhan Yesus yang selalu siap sedia memikul beban dosa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan singkat Sabda Tuhan. Semoga menyehatkan, menyegarkan, menyucikan, dan menguduskan kita, jiwa kita, roh kita, batin kita dari kuasa-kuasa kejahatan, dan kita yang telah diampuni dosa kita setiap hari, dan ditebusnya segala macam kedosaan kita setiap hari, dan didamaikan oleh darah Yesus setiap hari, dan mencapai pembenaran sebagai anak Allah, dan penyucian atas dosa-dosa kita. Semua itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus, sejauh kita beriman kepadanya dan memohon kepadanya dengan setia, bahwa kita dimampukan oleh Roh Kudus selalu hidup
bersatu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita. Semoga membuahkan suatu kebahagiaan, kelegaan batiniah terdalam. Amin.